Damai sejahtera Tuhan Yesus atas kita semua. Selamat pagi, saudaraku sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa. Apa kabar? Ya, baik ya, puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yeremia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24 sampai 25. Ya, kita baca ayat yang ke-24 sampai 25 saja. Nanti saudara bisa lihat dalam satu perikop ya. Di situ jelas Alkitab tuliskan perikopnya tentang hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Tetapi judul firman Tuhan pagi hari ini saya beri yaitu judulnya bebas hambatan. Nah, biar ingat ya, bebas hambatan gitu ya. Yeremia pasal yang kelima ayat 24 sampai dengan 25. Mari kita baca sama-sama dengan suara nyaring ya, lebih keras dari biasanya. 2, 3. Mereka tidak berkata dalam hatinya apa? Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim. Dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Ayat 25, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ulangi ya, ayat yang ke-25 sama-sama. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur ya. Kita memiliki bangsa yang luar biasa, besarnya luar biasa. Ya, kenapa saya katakan besar? Karena terdiri dari suku-suku bangsa. Ya, pulau-pulau yang ribuan banyaknya. Sampai-sampai ada satu tempat pun pulau yang kita kadang-kadang tidak tahu namanya apa, saking banyaknya. Ya, dan kita juga bersyukur kalau kita lihat ada banyak pembangunan di tahun-tahun terakhir ini ya, pembangunan misalnya jalan tol ya, bebas hambatan. Ya, Surabaya, Jakarta yang mungkin biasanya lewat jalan biasa darat ya, hanya berapa jam, karena ada jalan tol maka waktu tempuhnya bisa dipersingkat. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Demikian juga jembatan-jembatan ya. Kita tahu jembatan yang bagus sekali Suramadu ya. Dulu kita lewat harus lewat pakai apa? Ya, kapal feri gitu ya, kapal kecil gitu ya, untuk menyeberang ke Selat Madura ya. Tetapi sekarang lewat jembatan yang bagus kita bisa lewat ya dengan waktu tempuh yang singkat juga. Ya, bebas hambatan. Kita tahu rel kereta api demikian juga ya, yang bebas hambatan. Ya, Jakarta Bandung hanya ditempuh yang mungkin biasanya 2,5 jam kali ya, saking macetnya. Atau 2 jam ya, sekarang hanya 45 menit katanya. Kira-kira begitu ya, kurang lebih ya. Enggak tahu saya juga ya, karena belum coba ya. Nah saya rindu nanti kita rindu bisa bukan hanya Jakarta Bandung, tetapi Jakarta Surabaya. Wah ya, kalau sekarang Jakarta Surabaya berapa jam ya Pak? Kira-kira berapa? 10 jam kalau lewat darat ya. Mungkin juga kalau lewat tol mungkin bisa lebih cepat lagi. Nah nanti kalau kereta api ini jadi kereta cepat, wah bisa-bisa bukan 10 jam tetapi mungkin bisa hanya 6 jam atau 4 jam. Ya, jadi ada saingannya pesawat dengan rel kereta api. Karena apa? Lintasannya bebas hambatan. Nah saudaraku yang kekasih, Yeremia ini diutus oleh Tuhan sebagai seorang nabi. Ya, setelah rekan sekerjanya yaitu apa? Seniornya Nabi Yesaya. Ya, kita tahu bangsa Israel, orang-orang ini adalah orang-orang yang sedang mengalami yang namanya apa? Menjadi budak ya, ditawan saudaraku. Ya, hancur lebur setelah pasca Salomo meninggal, ya. Apa yang terjadi? Bukannya bangsa ini bertobat, bukannya bangsa ini berbalik kepada Tuhan, tetapi apa yang terjadi kalau saudara lihat di situ dikatakan dengan jelas hati mereka, pikiran mereka sudah berubah.
ya, kesetiaan mereka. Kalau saudara nanti baca, coba baca, kita tarik dalam ayat yang kelima. Mari sebagai contoh ya, ayat yang kelima disitu katakan. Yeremia pasal yang kelima ayat yang kelima. 2, 3. Ya, bayangkan sudah kondisinya banyak rakyatnya seperti ini. Orang hidup di tertawan tuh enggak enak, bukan? Serba terbatas. Ya. Saya percaya waktu itu pendidikan tidak bagus. Bahkan mungkin tidak ada sekolah kali, namanya ditawan, ya kan? Kita tahu awal-awal perjuangan bangsa Indonesia, ya, kenapa bangsa ini bisa akhirnya bergerak, semua dimulai dari gerakan pendidikan, ya, Budi Utomo dan kawan-kawan, dan itu luar biasanya di Surabaya, ya. Dan menarik juga, ya, kesehatan mungkin nggak ada, apalagi BPJS kali gitu ya, belum ada di sana. Yang ada adalah apa? Ya kalau kamu kuat, kuat, kalau nggak kuat ya pasti akan menderita dan akhirnya akibatnya meninggal dan seterusnya. Dan diperparah lagi kondisi pemimpin-pemimpinnya, para imam-imamnya. Mereka tidak lagi mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka sebagai orang imam, pemimpin, orang-orang besar, ya, para pejabat-pejabatnya yang dulu ya pernah ya menjabat kali ya. Mereka menganggap sudahlah, biarkan saja, ya, tidak peduli. Yang penting saya tidak mengalami penderitaan. Mau rakyat menderita, orang banyak menderita, bangsaku menderita, emang gua pikirin, kira-kira begitu. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka bahkan justru mematahkan kuk, ya, mematahkan kuk dan ikatan itu mereka lepaskan. Bayangkan saudara, ya. Kita lihat kemarin beberapa ya video-video saya lihat ada pada waktu binatang mau disembelih itu kan ada yang ucul juga ya, lepas. Wah, dia aja terasa loh kalau dia mau dibunuh gitu ya. Ini enggak, justru dibiarkan. Ya, mau berbuat salah apapun juga dibiarkan. Karena kembali lagi mereka sudah putus asa, mereka tidak ada harapan lagi. Dan bukan hanya itu, mereka mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak peduli orang lain. Dan itu sebabnya membuat Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Yeremia. Sudah tahu Yeremia ini bukan orang yang hebat. Dia tidak pandai bicara. Kalau saudara lihat nanti dalam Yeremia pasal 1, ya, saudara bisa cari nanti ya. Ayo kita lihat ya, mungkin bisa ditolong dibantu tampilkan cepat ya. Yeremia pasal 1 di situ dikatakan dengan jelas dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Wow. Ya. Tuhan mengutus seorang muda, seorang yang menurut dirinya sendiri enggak pede, dia enggak pandai bicara, enggak hebat. Ya. Mungkin seperti seorang pengacara kali gitu ya, atau seorang yang jago, motivator dan sebagainya. Tidak, aku ini hanya orang biasa Tuhan. Ini satu pengakuan yang luar biasa dari seorang muda yang bernama Yeremia. Lalu dikatakan lagi apa? Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. Ya, saya bersyukur hari-hari terakhir ini justru anak-anak muda yang menjadi pemimpin-pemimpin. Di organisasi yang saat ini saya sedang ikuti, itu justru pemimpinnya masih muda-muda. Lebih muda dari saya, jauh usianya. Tapi Tuhan pakai. Dan saya juga harus mengerti itu. Ya, karena dia sebagai ketuanya, dia sebagai pemimpinnya, saya harus tunduk akan otoritas. Ya, sekalipun dia lebih muda. Ya, tidak menyombongkan, aku lebih tua, enggak. Ya. Lalu dikatakan lagi apa? Dengan jelas Tuhan berkata apa? Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, ya. Dikatakan apa? Kepada siapapun engkau kuutus apa? Saudaraku? Haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan.
Inilah yang membuat Tuhan memilih Yeremia. Dia taat, dia tunduk pada otoritas yang sangat tertinggi, yaitu Allahnya sendiri. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Allah Israel. Itu sebabnya dia sungguh-sungguh mengerjakan, lakukan apa yang menjadi tugasnya. Ini merupakan tanggung jawab, kesetiaan. Nah, kembali kepada Yeremia pasal ke-5. Di situ dengan jelas bahkan Yeremia berkata, di dalam hati mereka tidak takut. Kembali pada ayat yang ke-24. Ya, kembali pada ayat yang ke-24 dalam pasal yang ke-5 tadi. Kita sudah baca. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan. Wah, ini bangsa sudah berani kepada Tuhan. Saudara, kalau kita ya melihat orang yang seperti ini, sama Tuhan aja berani. Ya, dengan berbagai alasan. Waduh, rasanya gimana? Ya, saya sendiri merasakan setelah punya anak ya. Kalau anak-anak kita masih kecil, katakanlah masih SD gitu ya Pak ya. Oh, dikasih tahu, diberi nasihat apa bisa terima. Ya. Tapi kalau dia sudah mulai menginjak dewasa, apalagi dia sudah mulai punya ini, punya itu. Dia bisa ini, bisa itu. Siapa kamu? Masih bapakku, mbokku, mamaku, pray. Kira-kira begitu. Aku ini udah gede. Ya, dan seterusnya. Jadi kita bersyukur. Kita punya Allah yang begitu mengerti. Ya, Allah yang sangat paham siapa manusia itu. Dan waktu itu Yeremia berkata kepada umatnya. Mereka di dalam hati dikatakan apa Bapak? Wes gak usah takut sama Tuhan. Gak apa-apa kok kita. Ya, yang memberi hujan pada waktunya. Hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim. Dan yang menjamin kita berminggu-minggu untuk tetap panen. Ora apa-apa. Bukti ini kita juga gak ke gereja gak masalah kok. Ya, kita gak melayani lagi gak masalah kok. Hey. Kalau Tuhan sudah panggil, hati-hati saudara. Selagi ada kesempatan, selagi diberi waktu oleh Tuhan, gunakan waktu itu untuk Tuhan. Amin. Karena kita bukan milik kita lagi. Kita ini adalah milik Kristus. Enggak ada yang amin. Makanya kenapa saya katakan tadi, kita ini milik siapa? Milik Kristus. Kalau kita merasa milik Kristus, wah saya percaya. Saudara akan semakin hari akan bukan hanya merasa, tetapi ingin menyukakan hati Tuhan, bukan? Ya, satu kali baru kemarin, sesekali kalau dalam pelayanan dulu nih, saya dilayani oleh beberapa dari saudara jemaat. Ya, bahkan saya masih ingat sebelum jadwal saya, beliau sudah ngomong, minggu depan kemana? Jadwalnya kemana? Dicatat. Ya, karena kesibukan akhirnya saya harus pakai hire driver. Karena kalau saya pas ngantuk, wah pasti nutul lagi tuh. Ya, toh? Jadi saya harus hati-hati ya dalam mengendarai. Nah, singkat cerita yang menarik kemarin. Sementara driver itu ngomong-ngomong saya temenin gitu ya, dia bersihkan. Dia bilang begini, saya kalau saya puji dia. Wah, bersih Pak. Ya, wah siapa dulu dong yang bersihin. Nah kan gitu, kan senang dipuji ya. Lalu dia berkata begini, iya Pak kalau saya kerja dulu nggak kayak teman-teman saya. Oh kenapa teman kamu di kantor dulu? Kalau teman saya ya asal aja pokoknya dibersihin. Kalau saya enggak, saya merasa ini adalah mobil ini adalah milik saya. Mobil ini milik saya anggap ini mobil milik saya. Makanya saya punya hati. Amin. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan terhadap kita semua. Tuhan punya saudara ini bagaikan harta kekayaannya beliau. Amin. Saudara ini biji mata Allah. Sementara pertanyaannya, apakah saudara menganggap beliaunya demikian juga? Amin. Dia adalah Allah. Dia adalah Bapa yang baik. Gembala yang baik. Kalau saudara mempunyai perasaan yang seperti itu, pemikiran yang seperti itu, paradigma yang seperti itu, saya percaya pelayanan ini tidak akan kekurangan orang.
Amin. Pelayanan ini kehadiran saudara akan tidak hanya saudara saja. Saudara akan bawa suami saudara, bawa istri saudara, anak saudara, keluarga saudara. Amin. Karena Yesus berkata, beritakanlah, pergi mulai dari Yerusalem, tempat yang kau tempati sekarang ini. Bukan yang di luar, sekarang ini. Bersyukur di antara saudara ada yang kembali walaupun harganya mahal. Amin. Untuk kembali itu harganya mahal. Bukankah kita sudah tahu kurban itu artinya apa? Harga. Apa? Harga mendekat. Amin. Jadi kalau saudara datang ke sini tidak membawa apa-apa, beda dengan saudara bawa apa-apa. Amin. Bangsa Israel kalau datang ke bait Allah, Baitullah, mereka selalu membawa korban. Dan korban itu adalah korban yang berkenan, yang tidak bercacat celah. Jangan yang recehan, saya ulangi lagi. Amin. Jangan yang recehan. Kalau saudara menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Ini yang terjadi di masa Yeremia, pasal yang kelima. Amin. Bahkan mereka mengatakan, aku enggak takut akan Tuhan. Wah, saudara, orang yang seperti ini tidak ada harapan. Alkitab katakan adalah orang yang fasik. Pemikiran mereka apa? Kalau saya catat satu persatu dalam ayat ini. Pemikiran mereka itu adalah pemikiran yang selalu menguntungkan untuk dirinya sendiri. Padahal kekristenan, nilai-nilai kekristenan selalu mengajak saudara dan saya memikirkan orang lain. Amin. Bukan hanya untuk keluarga kita saja, tetapi pikirkan orang lain juga. Sama seperti Kristus. Beliau ditugaskan oleh Bapaknya untuk mengerjakan pekerjaan Bapa sampai selesai. Amin. Dia memikirkan untuk seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Supaya apa? Ya, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk menjadi apa? Juru selamat dan Tuhan. Jadikanlah Rasul Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia berkata dalam suratnya kepada jemaat. Dia berkata dalam 1 Petrus katakan apa? Jadikanlah Kristus sebagai Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadikan Tuhan dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga keluarga. Tuannya ini, bosnya ini bukan saya sebagai kepala keluarga rumah tangga. Tetapi Kristus yang menjadi kepala rumah tangga. Memang kepala laki-laki, perempuan adalah laki-laki. Amin. Istri harus tunduk, ya. Tapi bukan tunduk, melok ae, jegur sumur, yo. Jangan saudaraku. Jadilah penolong. Dinasehati suaminya kalau salah. Amin. Bawa balik dia. Doa. Berapa banyak yang mungkin saudara pernah dengar. Ya. Istri-istri yang takut akan Tuhan. Itu bagaikan permata. Jauh lebih hebat dari permata, kata Amsal. Ya. Dan itu luar biasanya apa dikatakan? Dia berdoa untuk suaminya kembali. Dan akhirnya kembali. Saudara ini kembali lagi harga mahal. Namun bangsa ini enggak bertobat. Malah semakin menjauh bukan mendekat. Apalagi membawa harga persembahan. Enggak ada. Ya enggak ada dalam pemikiran mereka. Mereka malah menjauh. Buktinya aku gak popo kok. Ya gak lungo yo gak popo. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kemarin ada satu hamba Tuhan, rekan sekerja sharing kepada saya. Dia langsung, sebenarnya Pak Sam, Pak Pendeta, saya hari ini adalah hari yang minggu yang lalu saya mengalami satu tekanan yang luar biasa pada titik rendah dalam pelayanan saya. Saya mau angkat tangan deh, saya mau keluar dari pelayanan ini. Kenapa? Saya bilang gitu. Saya mengalami, ya dia sudah sempat mengalami yang namanya tsunami. Ya, bagaimana ruang ibadahnya dia disapu oleh air yang begitu dahsyat. Ya, baru lewat itu Tuhan kasih penghiburan, dia dapat tempat. Ya, walaupun tempat itu harus mencicil, Pak. Dapat ruko, persis kayak kita, dapat ruko, ya, bisa mencicil. Wah, luar biasa. Bukan mencicil, bukan.
mencicil, gitu-gitu ya. Nah singkat cerita, dia bilang, wah 1,5 M, dapat Pak, puji Tuhan. Tiba-tiba ya para pengurus yang dulunya sebagai donatur kami keluar begitu saja tanpa berita. Oke, terus apa lagi Pak? Yang ada di tempat saya adalah orang-orang yang gak punya. Saya mengurung diri 2 minggu di kamar. Seorang pendeta yang jauh jam terbangnya dibanding saya. Hands up. Gue mau taruh aja deh. Apa yang terjadi? Saya bilang begini, lalu apa yang terjadi? Sehingga hari ini Bapak ada di sini. Oh, karena istri saya. Istri saya bilang, ayo datang yuk kita jalan-jalan deh. Karena istrinya dari Malang, lalu singkat cerita, ke Malang dan sempat mampir ke tempat ini. Dan luar biasa kita sama-sama bercengkerama, saya kuatkan. Bapak, bukan hanya Bapak. Ada banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini sedang mengalami titik rendah. Saudara, itu hamba Tuhan. Ya, saya percaya jemaat juga demikian. Sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Bukan hanya saudara, tenang, dengarkan, bukan hanya kita. Semua juga sedang mengalaminya. Nah apa yang terjadi saudaraku? Untung saja ada istri yang takut akan Tuhan. Istri ini menguatkan, papi. Wah kalau manggil kan papi. Kalau bapak kan apa? Daddy ya. Kalau daddy bapak. Kalau mami, mami ya. Bukan mem gitu ya. Dad gitu ya. Dad ayo ikut dong. Ya. Saya bersyukur kemarin saya ikut bisa melayani beliau juga. Saya kuatkan dia di tengah-tengah pergumulan ini. Dan apa yang terjadi? Bapak, saya bilang begini. Kalau Tuhan sudah memilih dan memanggil, jalan. Tunggulah waktunya Tuhan. Kairos itu akan pasti datang. Hari ini mungkin kronos kamu sedang mengalami titik rendah. Tetapi ingatlah waktunya Tuhan. Kairos itu akan Tuhan kasih untuk saudara dan saya. Saya ceritakan dengan hamba Tuhan yang kemarin saya sampaikan kepada Bapak Ibu waktu di My Home. Ya kan? Bagaimana berkat-berkat yang Tuhan berikan secara materi. Tetapi ingatlah baik-baik, berkat materi itu sebenarnya bonus. Amin. Yang inti adalah kerohanian, sikap hati, pikiran daripada umat Tuhan, hamba Tuhan. Apakah kita melekat kepada Tuhan. Amin. Berharap, bersandar kepada Tuhan. Inilah yang hari itu Yeremia sampaikan kepada jemaat, kepada umat Tuhan. Orang-orang Yehuda yang sedang mengalami permasalahan. Yang gak punya uang, yang hidupnya ya penderitaan sudah miskin, menderita deh. Udah lengkap. Ya toh. Miskin, menderita, sakit-sakitan, lengkap sudah. Sementara yang pemimpinnya, yes kayak gitu. Imamnya juga wes kayak gitu. Semua untuk mementingkan dirinya. Tidak peduli orang lain. Bahkan bangsanya sendiri enggak dipedulikan. Saudara ini yang terjadi. Lalu dikatakan dengan jelas. Kalau kita lihat lagi ya. Mari kita lihat. Yesaya 29 ayat 21. Ini menarik sekali bagi kita untuk gali keadaan apa sih. Sehingga Yeremia ngomongnya seperti itu kepada umat yang sudah tegar tengkuk, orang fasik. Mereka klasifikasikan sebagai orang fasik. Enggak mau dengar-dengar lagi akan firman Tuhan. Mari ayo cepat. Yesaya pasal 29 ayat 21. Ayat 20 dulu ya supaya tidak terpotong. 22. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir. Dan orang pencemooh akan ngeritiki terus. Komplain terus. Ya, enggak ada yang baik di dalam diri suaminya. Tidak ada yang baik daripada diri istrinya. Kira-kira begitu. Tidak ada yang baik daripada pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Lalu dikatakan apa? Akan habis dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yaitu, ayat 21. Yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara. Mereka menghakimi. Dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur. Mereka di pintu gerbang dan yang mendesak orang yang benar dengan alasan yang dinasehati. Bukannya terima kasih sama Nabi Yeremia, malah nantang sama Nabi Yeremia. Kon ki sopo?
kowe iki sapa? Dudu apa-apaku. Orang yang seperti ini susah sekali. Dinasehati, dia tegarkan, dia keraskan hatinya. Saudara, kalau hari ini firman Tuhan katakan menegur saudara, menasehati saudara, rendahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan bentuk saudara menjadi apa? Menjadi satu keramik yang begitu indah. Amin. Menjadi satu bejana yang begitu indah. Bukankah ada satu nyanyian, ya firman Tuhan katakan yang menjadi nyanyian. Memang kalau memuji Tuhan saya senang sekali. Ya, saudara sekarang memuji Tuhan dengan suara, bukan lagi asal-asalan. Ya, walaupun kita sedang berdoa untuk pemain-pemain musik yang jauh lebih bagus lagi. Ya, tapi saya rindu saudara tetap nyanyi. Ya, saudara tidak terpengaruh oleh karena suasana, gedung, tempat, dan seterusnya. Amin. Ya, kalau Tuhan kasih bagus, besar, wah puji Tuhan. Ya, saya masih ingat dulu kita di tempat yang lama, tempat kita nggak ada AC-nya, bukan? Ya, kita nggak ada kursi yang empuk, kita tidak ada ini dan itu sound system, seadanya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, hari ini saudara sudah menikmati tempat yang begitu indah. Ya, bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Amin. Kita tidak tergantung oleh suasana di luar. Haleluya. Amin. Kita bukan termometer, tapi termostat katanya. Ya kan? Bukan dipengaruhi. Ya, waduh tinggi. Wah, panas ini. Tapi Tuhan kasih obatnya. Ya, turun panas. Kita bukan hanya sekedar turun panas, tetapi sudah sembuh, sehat daripada panas itu sendiri. Amin. Ya, saya bersyukur hari-hari ke depan Tuhan kirim dokter di tempat ini. Ya, jadi kita tidak usah nyewa dokter lagi. Nanti kita ada bakti sosial dokter kita sendiri. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, itu yang terjadi. Lalu kita lihat dengan jelas, mereka tidak mau menerima nasihat daripada Yeremia. Bahkan mereka menantang Yeremia. Tuhan aja gua nggak takut, kira-kira orang Jakarta bilang gitu. Apalagi lu. Kira-kira begitu. Kok begitu? Apakah Yeremia langsung diam? Enggak. Ingat baik-baik. Hukuman Tuhan tidak akan terelakkan. Ada masanya. Jangan sombong. Baiklah kita semakin rendah hati. Tadi saya contohkan. Sekalipun ketua saya itu jauh lebih muda dari saya. Ya, sekalipun kalau ngomongnya kadang-kadang ada yang enak. Kan ada orang ngomong enak kan? Oh iya Pak. Oh iya Pak Pendeta. Belakangnya ternyata ya tahu, tapi ada juga yang tas ya, tapi benar apa ada, sudah mari gitu ya. Nah, gitu. Saya lebih senang yang tas tapi mari bar. Tapi jangan iya oh iya senyum tapi dalamnya belakangnya tahu sendiri kan. Nah, itu yang berat bagi saya. Ya tahu, iki wong seneng be aku apa ora? Ya nerima apa ora, kira-kira gitu ya. Tapi kalau enggak terima ya apa, boyo ngomong, ojo muter, ae mulek kayak gitu ya. Gak jelas, gitu. Ngomong gitu loh. Ya kalau suami istri ingin enak, ya mari kita terbuka, amin. Jujurlah padaku, bukan lagu, itu firman Tuhan. Ya orang jujur itu enak loh. Ya kejujuran itu yang akan membuka kita semua. Ya kan? Kejujuran itu yang akan membela saudara dan saya. Oh kalau anak orang ini aku percaya. Amin. Oh kalau si A si B aku percaya. Ya kalau orang Okian bilang tamsunya kira-kira begitu ya. Nah saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Yang mereka lakukan bukan hanya itu, mereka tidak takut akan Tuhan. Bahkan mereka menganggap remeh hamba-hamba Tuhan. Wes gak didengar lagi. Loh iku nabi loh. Nabi ini sopo, gitu. Mereka tidak lagi setia dalam janji, bahkan Alkitab katakan sumpah mereka dilupakan. Ya, sumpah, janji dilupakan. Kalau kita sudah mulai melupakan janji kita, ingatkan lagi. Makanya Pak Sony ini harus punya yang namanya itu apa?
Nanti kalau ada janji nikah itu ditaruh besar-besar gitu loh. Ya, figura kenang-kenangan dari GKRI Eklesia adalah janji nikah. Itu jauh lebih bagus, Pak. Ya, itu kira-kira begitu. Jadi nanti tempel no, Pak, di kamar atau di ruang khusus ya di mana suami istri ada. Saudaraku yang kekasih, yang berikutnya kalau saudara lihat, mereka melakukan hal yang tidak adil. Mereka suka menipu, ya. Suka menipu. Yang penting apa? Keuntungan bagi diri saya. Mari kita lihat Yeremia pasal 5 ayat 28. 27, 26, 27, 28. Ya, kita lihat dulu Yeremia. Cepat, karena waktu. Ayo. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya. Wah, ini bagi orang yang berduit. Orang yang punya kedudukan di tengah-tengah bangsanya sedang mengalami penderitaan. Okay? Banyak daripada bangsanya sendiri sedang mengalami sakit. Aduh, susah dan sebagainya. Ya, kemarin saya dikirimi foto teman saya pelayanan di pedalaman. Aduh, tempatnya tuh Bapak Ibu dari Gedek di NTT, di mana lagi di Jawa Barat dan sebagainya. Saya dikirimi. Doakan kami ya dalam pelayanan kami. Ya, kalau nanti kita akan kirim ke sana. Mungkin uang kita tidak seberapa, tetapi kepedulian kita. Amin. Mungkin nilainya tidak banyak 1-2 juta, ini sekarang sudah nggak ada artinya dalam tanda petik ya. Tidak bisa membantu mereka, tetapi tidak apa-apa. Sesuai kemampuan kita kirim. Ya, mungkin 1-2 juta kita kirim ke sana. Untuk menolong mereka. Ya, mereka memasak, masih tetap pakai kayu. Ya, masih pakai tungku yang tempatnya sampai ireng, buteng gitu loh. Sampai ireng. Saya dikirimi foto-foto itu. Aduh, haleluya. Sementara kita di sini, Tuhan kasih seperti ini. Mari kita belajar mengerti hati Tuhan. Amin. Percayalah, kalau saudara dan saya mengutamakan kerajaan Allah serta kebenarannya. Yang benar, jangan salah. Amin. Ya buktinya, ya aku udah gak ikut Tuhan juga, aku kaya, aku semakin besar. Iya, tapi kamu tipu-tipu. Menipu diri dengan berbagai alasan. Aduh, sibuk aku, agak iso. Ya saya memaklumi. Ya kalau dulu kan enggak sibuk, sekarang kan sibuk. Enggak tahu kah kalau saya ini kerja? Tahu kalau kamu kerja, saya bilang. Jangan ngomong begitu. Ya, kalau engkau ngomong begitu sama Tuhan, habis loh, karena beliau yang punya waktu. Amin. Kita sudah belajar tentang waktu, bukan? Kalau Tuhan bilang, tek, waktumu tiba. Habis kita. Ya, ada seorang kaya, bendahara, dia berpikir dia masih hidup. Kata Tuhan dalam perumpamaan, dia kumpulin semua kekayaannya dalam lumbung. Enggak taunya malamnya dia udah berangkat. Buat apa lumbung yang sudah begitu banyak? Amin. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu pada waktu satu hamba Tuhan cerita, wah saya diajak seorang bos, diajak makan di satu restoran yang mewah, megah gitu ya. Terus gimana? Aku makan apa yang disajikan. Wah, bukan berarti rakus ini hamba Tuhan, enggak. Tapi yang membuat saya enggak enak tuh Pak, yang ngajak makan saya, malah makannya tuh sayur. Brokoli sitok. Loh, Pak, Bapak ayo makan dong Pak. Enggak, saya enggak boleh sama dokter. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Lah Bapak ngajak saya makan, suruh makan semua lah, bingung saya. Kira-kira begitu. Saudara dan saya hari ini masih bisa makan dengan baik. Puji Tuhan. Tapi kalau sudah tahu ada kolesterol, ya jangan makan udang, kira-kira begitu. Seafood ya, nanti bisa semaput. Seafood bisa semaput. Nah, kira-kira. Lalu ayat berikutnya, mari kita lihat. Terus, ayat yang ke-27. Tadi sudah dibaca yuk, baca yuk. Ayat 27 sudah. Ayat 28, 23. Orang gemuk dan gendut. Wah, aku semakin. Orang berkata kalau gemuk, berarti sukses kamu, diberkati. Kalau kurus, tambah kurus. Waduh, cepat, aduh. Ini hamba Tuhan yang tidak diberkati. Lesu, datang tuh smile, agak berat. Kayak teman saya kemarin. Saya nyanyikan lagu anak sekolah minggu aja, saya bilang gitu.
Amin. Ku kan tetap tersenyum. Gak iso senyum Pak. Senyum ta. Masih ditarik-tarik, gak apa-apa. Senyum mo. Nah, ngono lho senyum. Katanya istrinya gitu ya. Nah, kan gitu seneng senyum mo. Wah, delalah balik ke sana. Tiketnya keliru lagi. Ya, mestinya dari sini Surabaya ke mana katakanlah Kendari itu kualik. Apa namanya? Sampai lupa. Makassar Kendari. Mestinya kan Surabaya Kendari. Kok malah Makassar Kendari? Bingung dia. Saya bilang, "Udah jangan bingung, kita langsung ke bandara," saya bilang gitu. Ya, kita urus nanti di bandara. Setelah dia boleh, langsung dia tersenyum. Aduh, lega. Senyum mota. Senyum. Lalu dia mulai salaman dengan saya, "Pak, terima kasih buat pelayanannya." Amin. Saya tidak bisa membantu uang. Amin. Tapi apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Supaya orang ini, hamba Tuhan ini bangkit, bangun kembali, layani Tuhan. Layani jemaat yang ada. Amin. Haleluya. Saya percaya tidak lama lagi Tuhan akan kirim donatur-donatur yang jauh lebih besar nanti. Langsung dia bangkit. Ini bukan motivator, ini firman Tuhan. Amin. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Balik kok. Karena Tuhan sanggup memulihkan. Sama. Pada waktu umat Tuhan mendengar suara Tuhan, berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan keadaan bangsa Israel. Amin. Dan memang betul Tuhan pulihkan keadaan Israel. Tembok yang runtuh kembali berdiri. Amin. Bata yang tidak tersusun rapi kembali mulai tersusun rapi. Karena ada banyak orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan apa? Tidak memenangkan perkara anak yatim dan tidak membela hak orang miskin. Ini yang terjadi dari orang-orang yang mampu, orang yang berduit, orang yang kaya waktu itu. Itu dinasehati oleh Nabi Yeremia. Kamu yang berduit tolong dong keluargamu, saudaramu. Amin. Kamu yang mampu, kamu yang bisa, tolong dong. Apa saja tolong. Ya, kalau dengan kata lain kamu yang bisa main musik, main musik gitu loh. Ya. Jangan diam saja. Haleluya. Mari kita peduli. Ya, dan berikutnya dengan jelas orang-orang seperti ini. Mari kita lihat sebentar Mazmur pasal 73 ayat yang 4 sampai dengan 5. Mazmur pasal 73 ayat 4 dan sampai dengan 5. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka dan sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini keadaan orang-orang yang gak peduli terhadap saudaranya. Terhadap orang lain. Amin. Terhadap bangsanya. Mereka menganggap aku tambah enak kok. Gak apa-apa. Ya, coba lihat saudaraku. Ya, negara-negara yang dulunya takut akan Tuhan. Bahkan dalam kalau mau sumpah kepada pejabat-pejabatnya. Harus dengan memakai apa? Alkitab. Alkitab loh yang menjadi dasarnya. Sekarang saudara bisa lihat mereka sudah gak pedulikan lagi agama. Mereka tidak peduli lagi akan kebenaran firman Tuhan. Betul? Mereka menjadi ateis. Tuhan gak ada. Sampai ngomong gitu. Tuhan tuh gak ada. Buktinya aku gemuk, sehat. Tambah sukses, tambah makmur kok. Tanpa Tuhan. Dulunya mereka mengandalkan Tuhan. Saya masih ingat ada salah satu presiden ya di Amerika. Ya, Abraham Lincoln. Itu seorang yang luar biasa loh. Banyak mengalami kegagalan. Tetapi akhirnya satu titik dia naik menjadi presiden. Dan apa yang dia lakukan? Dia lakukan sesuai dengan apa firman Tuhan. Ayo kita berpuasa. Ayo kita berdoa kepada Tuhan. Makanya negara itu menjadi negara yang diberkati. Namun sayang akhir-akhir ini negara itu berubah. Sudah tidak takut akan Tuhan lagi. Dalam ayat yang kelima, dalam Mazmur pasal yang ke-7, 3 tadi dikatakan apa? Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Hidupnya senang terus. Oke? Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Inilah yang pemazmur Bani Asaf
tanya sama Tuhan. Tuhan, ini enggak takut akan Tuhan. Dia bukan berdoa kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi uripe kok enak terus. Sakit penyakit enggak ada di dalam kehidupannya, oke? Sehat keadaannya. Gimana toh Tuhan? Sementara aku ini sudah melayani Engkau, aku ini sudah mengikut Engkau, kok keadaan kami seperti ini aja. Bahkan kalau kita lihat terus terjun payung. Kalau saudara baca nanti, ingat Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil. Ada waktunya, ada waktunya. Amin. Kita sudah belajar juga apa yang membuat kita khawatir. Apa yang membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Salah satunya kekayaan. Oh enggak ada yang amin. Hai, itu tadi. Sudah bisa ini itu, sudah punya ini itu, mulai nawar-nawar sama Tuhan. Sudah tahu kalau doa itu adalah aktivitas yang sangat penting. Bagaikan nafas kita. Anggap enteng doa itu enggak apa-apa deh, enggak doa juga enggak apa-apa. Tuhan tahu kok kalau saya lupa doa. Tuhan tahu kan saya lagi ngantuk. Oke? Hai. Tuhan katakan apa? Waspada, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya saudara dan saya tidak jatuh dalam pencobaan. Saya percaya. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dari ini semua? Kalau saya mau baca lagi, banyak. Kalau kita lihat ayat lagi yuk, Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Nah, ini dari Daud, kalau tadi dari Bani Asaf. Orang bebal berkata dalam hatinya, bebal, sulit sudah dikandani. Wangel, angel tuturane. Ya wes angel. Dia dikatakan apa? Busuk, tidak ada Allah, ateis. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Kau apa? Berbuat baik. Saudara kalau tahu firman Tuhan katakan gini. Kalau saudara dan saya tahu bisa untuk berbuat baik dan saudara tidak menolong, tidak berbuat. Misalnya di sini ada satu, oh ini ada, nggak ada yang main, gua deh yang main. Tawar bilang sama Pak Beni kira-kira atau Pak Stefanus, saya mau melayani. Karena saya tahu saya bisa. Amin. Enggak, aku malu kok. Enggak ada pengumuman, enggak ada yang minta kok. Tunggu diminta. Saudara tahu, tapi saudara tidak mau. Saudara diklasifikasikan jahat. Berdosa. Bukan saya yang ngomong, ada ayatnya. Ya, tidak ada yang berbuat baik. Hati-hati Bapak Ibu. Hari ini saya rindu jemaat GKRI Eklesia mengerti akan ayat ini. Ini merupakan satu cerminan. Amin. Pada waktu nanti Tuhan berkati saudara. Saudara tetap menjadi orang yang rendah hati. Orang yang tahu bagaimana berbuat baik. Menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi Kristus. Sehingga orang bisa melihat Kristus ada di dalam kamu. Dan kamu di dalam Kristus. Itulah kasih. Amin. Tuhan sudah menyerahkan dirinya. Ya, saya nggak tahu pemain musik bisa nggak nyanyi lagu ya yang kita sudah nyanyikan bulan lalu. Kasih Yesus bagiku. Ingat kuncinya, kalau bisa nyanyi lagu itu kita nyanyikan lagu itu. Saudara, sebagai penutup dari kesimpulan itu semua, Yeremia ingin ngomong sama umat Tuhan, orang-orang Yehuda waktu itu. Apa sih? Kembali kepada Yeremia pasal 5 ayat yang ke-25. Yang membuat, yang menghalangi sehingga ini tidak bebas hambatan lagi. Apa yang menghalangi? Kesalahanmu, dosamu. Jangan sombong. Oh, saya sudah jadi majelis. Oh, saya jadi gembala. Ya, saya kan gembala nih. Harus nurut tuh. Berat. Justru kita sebagai majelis, sebagai gembala, nggak bisa memaksa, itu masalahnya. Hanya ngomong doang. Sama dengan saudara dan saya. Amin. Saudara sebagai orang tua, waktu anak-anak kita masih kecil, mungkin dulu zaman saya nih, dulu kapan? 30 tahun yang lalu, salah gebuk. Pak, ada di Alkitab kan, betul enggak? Kalau anakmu salah, pukul.
Tapi jangan menginginkan kematiannya. Amin. Saya hanya sekali dalam hidup saya dipukul mama saya. Karena saya mencuri. Tapi waktu itu saya berpikir saya tidak mencuri. Karena ini uang bapakku. Kenapa? Bapakku ngomong gini, ora apa-apa, Jarno toh, ndak apa-apa, ambil. Loh wes toh, mamaku nggak terima, gebuk langsung. Saya untungnya pinter, walaupun ndak pinter waktu itu. Pinternya apa? Saya dekap, siapa? Mama saya. Kakinya saya pegangi kuat, mukul, cedar, kena kakinya mamaku. Ceder, lali lagi kena kaki mamaku. Gak sido mukul nih. Jadi kalau kita mau aman, dekatlah sama Tuhan. Supaya pada waktunya Tuhan sedang memukul saudara dan saya. Sikile Tuhan yang kena. Ya ora. Kan gitu. Amin. Dosa dan pelanggaran. Hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Ayo dong, kembalilah. Mengingat kasih Tuhan. Amin. Dia tidak pedulikan dirinya. Dia mengosongkan dirinya untuk saudara dan saya. Dia terima penghinaan di salib. Ejekan. Tuh orang lain dia tolong. Orang lain dia belani. Sekarang dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Hinaan itu. Oh rasanya berat. Bagaimana dia bisa melihat orang yang pernah mengkhianati dia. Dari kejauhan dia lihat ada Petrus kali. Dia lihat murid-murid yang dulunya dekat dengan dia menjauh semua dari dia. Sementara salib itu tinggi. Dia hanya melihat mamanya dengan air mata yang sudah habis. Dia hanya melihat Yohanes. Sehingga akhirnya Yesus berkata, John. Yohanes kan John ya. John, ini mamamu ya. Aku titip mamaku ya, rawat ono. Ibu, mami, aku iki anakmu saiki, dudu aku. Aku akan meninggalkan engkau. Wes gak usah nangis. Aku mak sediluk tok kok. Aku terima ini semua. Untuk siapa? Untuk semua umat manusia yang mengasihi dan yang percaya. Sebagai penutup 2 ayat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Dengar baik-baik, kita harus saling mendoakan. Amin. Supaya kamu sembuh. Sembuh. Memang ada yang sakit karena dosa. Tapi tidak semua sakit karena dosa. Amin. Itu penting. Supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara percaya apa tidak? Amin. Dalam pengalaman hidup pelayanan saya pribadi. Saya sekali saja mendoakan orang. Yang saya tahu jelas Roh Kudus bicara, orang ini akan sembuh. Orang ini akan sembuh. Padahal kalau saudara masuk, itu ada 4. Saya nggak tahu Pak Dokter, Bu Dokter. 1, 2, 3, 4. Iku isinya apa ae karo aku. 1 transfusi darah kali ya. 1 lagi vitamin, karena nggak bisa lagi disuntik. Dia udah nggak bisa apa-apa. 1 lagi mungkin makanan. Ya kan nggak tahu. Yang jelas antara 3 atau 4 di dalam suntikan. Sudah. Semua. Dia diisolasi. Tapi Roh Kudus bicara. Doakan dia. Saya bilang boleh saya masuk? Boleh. Ya. Pokoknya nggak darah. Kalau darah aku pulang. Semaput aku malah. Karena saya pernah mendoakan orang, ngelihat ada darah pulang saya semaput. Minum tehnya dokter. Jatahnya dokter tak minum. Ya toh? Lalu karena dia boleh saya berdoa. Engkau akan sembuh. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Mengaku dosa. Dan doakan. Dia akan sembuh. Ayat berikutnya lagi kalau saudara lihat
di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini ayat yang paling terkenal dan setelah itu kita mau bangkit berdiri dan kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Yesus adalah Allah, Dia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari